Rayu, selamat malam para pemirsa Dharma TV yang ada di rumah. Kembali lagi pada malam hari ini, Setitik Pencerahan dapat kembali hadir menemani para pemirsa sekalian di rumah. Setitik Pencerahan selalu berharap agar acara ini dapat memberi manfaat bagi para pemirsa sekalian yang ada di rumah. Dan pada malam hari ini sangat istimewa karena kita akan membahas mengenai sebuah tema, yaitu kesadaran dalam bernegara dan beragama. Tentunya tema ini akan kita bahas bersama, diskusikan bersama dengan narasumber yang telah hadir pada malam hari ini di studio. Langsung saja saya perkenalkan beliau satu persatu. Dimulai dari sebelah kanan saya, yaitu Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali dari Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang. Sekaligus beliau adalah dosen Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang, juga anggota FKUB Kabupaten Malang. Selamat malam Pak Mahmud Ghazali. Selamat malam Mas Rama, selamat malam para pemirsa Dharma TV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Haji Mahmud Ghazali? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Mas Rama. Ya. Terima kasih Bapak Haji Mahmud Ghazali. Selanjutnya narasumber kita adalah Bonsu Anton Triyono selaku Rohaniawan Agama Konghucu Kabupaten Malang, juga dari anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Selamat malam Bonsu Anton Triyono. Selamat malam Rama. Selamat malam para pemirsa Dharma TV dimanapun berada, dan kepada segenap umat Konghucu dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kami mengawali dalam acara Setitik Pencerahan ini, perkenankanlah kami menyampaikan salam peneguhan iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tien san cai. Selamat malam. Selamat malam Bonsu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bonsu pada malam ini? Ya, sehat-sehat Rama. Semoga di dalam acara ini kita semua dapat menikmati acara malam hari ini, Setitik Pencerahan ini. Amin. Dan tentunya dapat memberi manfaat Bonsu. Betul sekali. Baik, terima kasih. Bab selanjutnya narasumber kita tentunya juga sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa Setitik Pencerahan di rumah, yaitu Bapak Sutomo Adiwijoyo selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang, juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak Sutomo Adiwijoyo. Selamat malam Mas Rama. Oke, matur nuwun atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam pemirsa Dharma TV. Om Swastiastu. Tema pada malam hari ini tentunya sangat menarik untuk didiskusikan bersama, yaitu kesadaran dalam bernegara dan beragama. Langsung saja saya ingin menanyakan apa dan bagaimana kesadaran itu dan kaitannya dengan bernegara juga beragama kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali. Semoga. Terima kasih Mas Rama. Para pemirsa Dharma TV di rumah yang berbahagia. Tema malam ini memang kita mengangkat, yaitu kesadaran bernegara dan kesadaran beragama. Kita mulai dari istilah kesadaran itu dari kata sadar. Sadar itu adalah merasa sebetulnya. Jadi ada sadar itu rasa, berarti di dalam itu. Atau ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Atau mengerti kepada keadaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu lawannya itu adalah ya semaput. Tidak sadar. Tidak sadar ya. Atau tidur gitu loh. Jadi ini contoh sadar bernegara, sadar bernegara dan sadar beragama. Ini memang penting, memang penting. Sebab banyak orang yang bernegara tapi tidak sadar bernegara. Tidak sadar bernegara. Banyak orang bernegara tapi tidak sadar sebagai warga negara. Dan banyak orang yang beragama tapi tidak sadar beragama. Di Indonesia ini adalah negara, bukan negara agama, ya, negara kebangsaan, tapi dihuni oleh orang yang beragama. Ada 6 agama dan ada 6 aliran kepercayaan.
Tapi banyak orang yang beragama tapi tidak sadar beragama. Tidak sadar beragama. Ini yang topik ini yang kita bicarakan. Kalau sebagai warga negara tidak sadar sebagai warga negara, ini akibatnya akan banyak berbuat kerusakan, ya, banyak berbuat kerusakan dan merugikan rakyat atas nama negara, kadang-kadang atas nama negara, karena tidak sadar bernegara, maka berbuat negatif kadang-kadang. Demikian juga kalau tidak sadar beragama, tak sadar beragama, ini juga sama, ya, akan merugikan, bahkan akan membuat masyarakat itu tidak baik. Jadi kadang-kadang mengatasnamakan agama, sehingga banyak orang yang beragama ini kadang-kadang ya bermasalah, masuk penjara. Kenapa kok masuk penjara? Mungkin itu terlibat pelanggaran hukum pidana, atau ya termasuk ya korupsi itu tadi, kemudian narkoba, fitnah dan sebagainya. Padahal semuanya itu ada dilarang oleh agama. Tidak ada agama yang membenarkan itu. Tapi mengapa itu dilakukan? Mengapa itu dilakukan? Yaitu kembali karena beragama tapi tidak sadar beragama. Iya. Oleh sebab itu saya memakai istilah ini, saya orang Indonesia yang beragama Islam. Saya orang Indonesia yang beragama Konghucu. Saya orang Indonesia yang beragama Hindu, Kristen, Buddha, dan seterusnya. Ya. Bukan saya orang Islam di Indonesia. Bukan saya orang Konghucu di Indonesia. Bukan saya orang Hindu di Indonesia. Ini pengertian tidak sama. Ini kesadaran loh ini. Ini kesadaran. Jadi kesadaran bernegara dulu. Saya orang Indonesia yang beragama Islam. Ini pasti ada kepedulian terhadap negara. Itu, maksudnya begitu. Pasti akan membela negara, pasti akan mencintai negara. Ini kalau mengatakan saya orang Indonesia yang beragama Islam, Hindu dan seterusnya. Ya. Tidak sama dengan saya orang Islam di Indonesia. Gitu. Belum tentu ini peduli terhadap Indonesia. Kadang-kadang mau merusak Indonesia, mau ganti negara Indonesia. Gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya peristiwa-peristiwa di negara kita ini, ya ingin mengganti negara Islam dan sebagai negara agama, ini adalah dari luar, itu bukan dari dalam sebetulnya. Sebetulnya. Islam yang dari luar. Ya. Islam yang dari luar. Makanya pertama itu harus sadar dulu sebagai warga negara. Saya orang Indonesia yang beragama Islam. Ini jiwa nasionalisnya, jiwa patriotisnya, kesadaran bernegara itu sudah ada. Ya. Ya, itu. Nah, yang berikutnya ini juga penting istilah ini. Membangun Indonesia dengan membangun di Indonesia itu tidak sama. Membangun Indonesia berarti itu yang melakukan orang Indonesia hasilnya untuk Indonesia Raya. Gitu. Bukan membangun di Indonesia. Kalau membangun di Indonesia ini yang bangun ini orang-orang asing, nah hasilnya dibawa ke luar negeri. Nah ini terjadi sekarang kan begini. Yang terjadi ya saat-saat ini. Ya mudah-mudahan membangun Indonesia, yang bangun orang Indonesia, kemudian hasilnya untuk Indonesia Raya. Saya kira itu Mas Rama. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali. Jadi memang pada saat ini kesadaran ini juga terkait dengan tema kita minggu lalu ya Bapak, yaitu cinta tanah air begitu nih. Baik, mungkin dari Bonso Anton Triyono ada yang ingin disampaikan juga terkait dengan kesadaran juga bernegara dan beragama ini. Sumonggo Bonso. Terima kasih Rama. Para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, marilah kita sadar bahwa Indonesia
begitu merdeka 1945 itu sudah didahului dengan Sumpah Pemuda loh. Apa isinya Sumpah Pemuda itu? Kami bangsa Indonesia, kami memakai bahasa persatuan bahasa Indonesia ini, sehingga bahasa itu harus dipelajari secara baik dan benar. Ini para pemirsa, sehingga kita bisa mengetahui tata bahasa, akhiran bahasa, awalan bahasa. Bahasa itu sendiri bisa dipahami dengan baik dan benar sehingga dapat diwejawantahkan kita sebagai bangsa Indonesia. Ini para pemirsa harus disadari. Maka untuk itu berbahagialah kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah mempunyai ribuan perguruan-perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Ini pemerintah telah berusaha membebaskan anak-anak sekolah, dahulu 9 tahun tapi sekarang 12 tahun, kemudian harus menjadi S1. Ini para pemirsa, inilah gunanya kita bersekolah dengan baik dan benar memakai bahasa Indonesia. Ini para pemirsa, sehingga dengan demikian kita pelan namun pasti akan menjadi suatu negara yang besar, akan menjadi suar perdamaian dunia, akan menjadi bagian dari satu dunia, negara di dunia ini yang kaya raya. Ini para pemirsa, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita harus sadar di dalam bernegara dari Sabang sampai Merauke yang kita mempunyai tradisi budaya kultur yang berbeda-beda. Mari kita lestarikan tradisi budaya kultur dari Sabang sampai Merauke ini, sehingga dapat mendukung apa cita-cita pemerintah Indonesia menjadi tujuan wisata dunia luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita sadar bernegara, karena negara ini ribuan pulaunya, ratusan suku bangsanya, ratusan pula tradisi budaya dan kulturnya. Ini harus kita lestarikan. Ini para pemirsa. Dengan demikian, kalau kita bisa melestarikan tradisi budaya kultur tersebut dari Sabang sampai Merauke, akan sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ini para pemirsa. Sehingga dengan demikian kita ada kesadaran di dalam bernegara itu, para pemirsa, sehingga kita bisa mempergunakan, kita bisa mengembangkan apa yang menjadi milik kita. Dalam arti kata, kita mandiri. Ini para pemirsa. Nah, dengan demikian dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mulai sadar kita bernegara di NKRI ini yang memang puluh-puluhnya jumlahnya ribuan, tradisi budayanya juga ribuan. Ini para pemirsa, ini Prama yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Baik, terima kasih Bonsu Anton Triyono. Selanjutnya mungkin langsung kepada Bapak Sutomo Adiwijoyo selaku Ketua Parisade Dharma Indonesia Kabupaten Malang. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kesadaran dalam bernegara dan beragama. Mungkin bisa langsung silakan. Terima kasih Mas Rama. Temanya kesadaran bernegara dan beragama. Jadi bahasa sadar itu artinya adalah melakukan dengan sepenuh hati. Ya. Jadi siapa saja yang melakukan dengan rasa sepenuh hati, dengan perasaan yang legowo, itu namanya sadar. Tetapi orang yang tidak melakukan dengan didasari sepenuh hati, tidak legowo, itu melakukannya jelas acak-acakan.
melakukan dengan rasa uring-uringan dan lain sebagainya, otomatis rasa kesadarannya tidak ada. Itu. Nah, begitu juga kita sebagai bangsa Indonesia, ya, yang tentunya harus sadar sebagai bagian dari isi negara ini, ya kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Begitu juga kalau kita sebagai orang beragama, kita harus sadar, harus melakukan dengan sepenuh hati apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang beragama. Itu. Bakti kita, ya harus melakukan kewajiban. Artinya kewajibannya orang Hindu itu kalau sembahyang 3 kali namanya Trisandhya. Itu sore, ya, siang, pagi, itu. Ya itu harus dilakukan supaya apa? Supaya ada hubungan yang harmonis antara kita yang diciptakan dengan Sang Maha Pencipta. Itu kewajiban. Dilakukan dengan rasa kesadaran, dengan sepenuh hati. Itu. Kemudian yang kedua adalah bakti kepada orang tua. Ya. Jadi namanya kalau orang tua itu guru rupaka. Ya. Guru rupaka itu guru yang kelihatan, yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, itu supaya kita ada hubungan yang harmonis antara anak dengan orang tua, supaya tidak ada tidak ada perseteruan dan seterusnya. Ini harus ada hubungan yang harmonis, makanya tunjukkan rasa bakti dengan didasari rasa kesadaran itu dengan sepenuh hati. Jadi rasa baktinya harus didasari dengan rasa sepenuh hati. Sepenuh hati. Ya. Dan yang ketiga adalah guru pengajian. Jadi kalau kita di tempat-tempat pendidikan formal atau non formal itu tentunya kita bisa moco tulis itu karena guru pengajian yang ulang-uruk kita harus menunjukkan rasa bakti itu. Rasa bakti. Iya. Dan yang terakhir adalah guru wisesa. Ini guru wisesa ini pemerintahan. Jadi negara kita. Iya. Kita harus menunjukkan rasa bakti kita kepada negara kita. Ya. Harus menunjukkan rasa kepatuhan kita. Ya, sebagai warga negara wayang bayar pajak, ya bayar pajak. Kita harus patuh hukum, ya. Kemudian kita harus berbuat yang baik, jangan membuat onar, supaya dalam lingkungan keluarga kita harmonis, lingkungan tetangga kita baik, begitu juga dan seterusnya, begitu. Jadi ini didasari dengan rasa sadar, dilakukan dengan sepenuh hati. Demikian Mas Rama. Terima kasih Bapak Sutomo Adiwijoyo. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Kembali lagi dalam Setitik Pencerahan. Pada malam hari ini, tema kita mengenai kesadaran dalam bernegara dan beragama. Tadi telah disampaikan oleh para narasumber kita terkait dengan kesadaran dalam bernegara dan beragama. Namun demikian, saya juga ingin menanyakan bagaimana atau apa sajakah yang kiranya dapat mampu menumbuhkan kesadaran dalam bernegara dan beragama ini. Langsung saja saya ingin menanyakan kepada Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali. Sumangga Bapak, bagaimana? Terima kasih Mas Rama. Jadi yang sebenarnya tanda-tanda kebesaran bangsa Indonesia itu ya, bukan karena jumlah penduduknya yang besar, yang lebih dari 200 juta kalau tidak salah sekarang, bukan karena luas wilayahnya, bukan karena kekayaannya yang melimpah, dan bukan karena suku bangsa budaya yang beraneka ragam. Ya. Akan tetapi bangsa Indonesia itu menjadi besar kalau jiwanya itu besar, kalau kesadarannya itu besar, ada kesadaran yang besar. Nah ini kesadaran ini atau jiwa yang besar ini memang penting
lagu Indonesia Raya, mari kita lihat dalam syairnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa kok nggak badan dulu, kok jiwa dulu? Rudolf Supratman ini memang luar biasa mengarang lagu Indonesia Raya ini. Bangunlah jiwanya, jiwa dulu dibangun, kesadaran dulu dibangun. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, kan gitu. Jadi kalau jiwanya itu sadar, kesadarnya itu jiwanya itu sadar, kemudian jiwanya itu bangun, kesadarannya itu bangun, maka Indonesia ini menjadi besar, menjadi Indonesia Raya. Gitu. Rayanya itu karena jiwanya itu bangun, gitu. Kesadarannya itu bangun. Jadi tidak mungkin kita ini menjadi bisa membangun, ya, membangun negara ini kalau jiwa kita ini tidur. Tidak mungkin Indonesia menjadi raya besar kalau kita tidak ada kesadaran dan jiwa yang bangun. Lalu dengan cara apa yang sebenarnya ini? Dengan cara apa? Ya, membangun jiwa yang besar, membangun kesadaran bangsa ini dengan cara apa? Nah, yang dimaksud dengan jiwa yang besar itu jiwa yang bagaimana? Kesadaran yang besar itu kesadaran yang bagaimana? Jiwa yang besar itu manakala, kesadaran yang besar itu manakala manunggalnya nilai leluhur yang ada di Indonesia ini, manunggal jadi satu. Apa itu? Yang pertama adalah nilai-nilai leluhur yang ada pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nilai-nilai leluhur yang ada pada lagu Indonesia Raya. Indonesia. Ada nilai-nilai leluhur di situ. Nilai luhur yang ada pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Nilai luhur yang ada pada lambang negara Indonesia, Garuda. Nilai luhur yang ada pada dasar negara Pancasila. Pancasila. Nilai luhur yang ada pada bendera merah putih yang dulu pernah kita bahas. Nilai luhur yang ada pada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai luhur yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan itu tidak boleh dirubah. Nah, untuk membangun jiwa itu, kesadaran itu tidak ada lain cuma satu, yaitu cinta tanah air Indonesia. Cinta tanah. Jadi kembali kepada tema minggu yang lalu, ada kaitannya. Sebab kalau tidak ada cinta tanah air, robohlah negara ini, Mas Rama. Nah, ya, saya kira itu Mas Rama. Iya. Ini yang Terima paling kasih, penting. Bapak Haji Mahmud Ghazali. Memang sangat terkait begitu ya dengan tema kita minggu lalu. Kesadaran juga cinta tanah air. Nah, kuncinya di cinta tanah air itu. Kesadaran. Tumbuhnya kesadaran ini. Kalau tidak ada cinta, tidak akan sadar. Betul sekali. Mungkin dari Bonso Anton ada yang ingin disampaikan terkait dengan menumbuhkan kesadaran. Terima kasih Rama. Monggo. Malam hari ini sangat luar biasa. Sebagaimana kami yang berimankan agama Konghucu, kami orang Indonesia yang beragama Konghucu selalu menyampaikan salam peneguhan yang simbolnya Ren. Artinya kemanusiaan. Nah ini para pemirsa, sehingga kita kalau senantiasa ingat bahwa kita adalah sesama manusia, pasti akan menjalankan apa yang ada di tertera rencana kami, yaitu Suiren, selalu bertepo saliro. Ini para pemirsa. Jadi sesama manusia itu diharapkan bertepo saliro, bersilaturahmi, bersopan santun, saling mencintai. Ini. Sehingga dengan demikian kita akan sadar bahwa manusia itu tempat tinggalnya di sebuah negara. Ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Haji tadi, jiwanya, karena setiap manusia mempunyai jiwa. Nah, jiwanya kalau dibangun,
raganya dibangun, sebagaimana presiden kita yang sekarang mengharapkan ada revolusi mental. Ini Pak Pemirsa. Sehingga mental kita harus dibangun. Yang dibangun apanya? Jiwanya, raganya. Untuk membangun raganya bagaimana? Harus kerja. Sehingga punya duit. Duitnya bukan korupsi. Duitnya bukan karena disuap. Duitnya bukan karena kesekongkolan. Tapi hasil dari kerja. Dengan demikian kita sadar di dalam bernegara. Sebagaimana Pak Tomo juga menyangkut kalau bayar pajak harus sadar lah ini. Nah, ini harus sadar. Karena untuk membayar pajak kita harus kerja. Untuk kerja dapat duit bisa bayar pajak. Nah, dengan kumpulan pajak-pajak itulah pemerintah bisa membangun. Nah, ini dengan demikian sekali lagi kita harus sadar di dalam bernegara. Negara itu butuh duit. Dan duit itu dihasilkan dari kerja. Ini. Bukan dari hasil yang tidak sadar. Tidak sadar tadi katanya Pak Haji, orang-orang tidur itu. Maka untuk itu kita harus sadar di dalam bernegara ini ada orang luar yang ingin merusak jiwa dan raga kita dalam bernarkoba ini. Sehingga narkoba itu harus kita hilangkan. Dan untuk mewujudkan negara itu, dalam minggu-minggu yang lalu, negara besar adalah terdiri dari molekul-molekul kecil. Dan molekul-molekul kecil itu adalah rumah tangga masing-masing. Ini. Dalam rumah tangga itu juga merupakan sebuah negara kecil itu. Kita harus sadar. Ini. Di dalam sebuah rumah tangga ada pemimpinnya. Ada anggotanya. Ini. Sehingga sadar di dalam negara yang kecil itu harus handar beni. Artinya memiliki. Nah, kalau sudah merasa ikut memiliki, harus dihangrungkepi. Apa artinya? Mengamankan dan mengamalkan kedamaian itu. Sebagaimana slogan Dhamma TV, selalu damai di hati. Inilah. Terima kasih Unsa Anton Triyono. Jadi juga terkait dengan tadi kita harus sadar, lalu kerja, dan akhirnya bisa mandiri, begitu ya? Baik. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Sutomo Adiwijoyo terkait dengan menumbuhkan kesadaran bernegara dan beragama. Rasa yang tulus dalam hati sanubari kita. Kita tentunya harus merasa bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, ke hadapan Sang Maha Pencipta, ke hadapan Sang Yang Widiwasa, karena kita diciptakan sebagai manusia. Ya. Ini dulu. Ya. Kalau ini tidak kita sadari, kita tidak bisa menumbuhkan rasa kesadaran. Karena hanya diciptakan menjadi manusia sajalah yang mampu untuk bisa menumbuh kembangkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita itu sendiri. Ciptaan Tuhan itu bermacam-macam. Ada yang tumbuh-tumbuhan, ada yang sato itu hewan. Ya. Ada kemudian yang pelik, itu batu-batuan, kemudian ada yang manusia. Nah, di antara semua ciptaan Tuhan itu yang paling mulia adalah manusia. Untuk itu kita harus bersyukur ke hadapan Sang Yang Widiwasa, kita diciptakan menjadi manusia. Sebetulnya sulit sekali menurut Hindu diciptakan menjadi manusia itu. Ya. Itu karena dari hasil karma wasananya, hasil dari karma apa yang dilakukan itu. Kalau perbuatannya baik, tentunya dia akan reinkarnasi, dilahirkan menjadi manusia yang baik. Nah, kemudian
kita sudah bersyukur, mari kita tumbuhkan rasa kesadaran dalam diri kita hidup di negara Indonesia ini, ya, untuk menjaga semua ciptaan Tuhan ini supaya bisa lestari, ya, supaya bisa damai, supaya kita bisa rukun, supaya kita terus tetap ada saling bersinergi, rasa kegotong royongan. Ini terus kita tumbuh kembangkan. Untuk itu rasa kesadaran ini kita tumbuhkan dari hati yang paling dalam, yaitu hati nurani kita. Dengan ketulusan. Dengan ketulusan itu, supaya kita bisa menjadi bagian dari warga negara yang baik. Juga kita bisa menjadi bagian dari jamaah orang beragama yang baik. Begitu. Terima kasih Bapak Sutomo Hadiwijoyo. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Setitik Pencerahan. Jumpa kembali dalam Setitik Pencerahan. Di segmen kita pada yang terakhir pada malam hari ini masih tetap membahas mengenai kesadaran dalam bernegara dan beragama. Tentunya ada hal-hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dalam bernegara dan beragama secara positif dan negatifnya. Ada juga yang dapat membentengi kita dari dampak-dampak negatif atas negatifnya kesadaran kita atau hilangnya kesadaran dalam bernegara dan beragama. Kita akan menanyakan langsung kepada yang pertama dari Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali dulu. Sumangga Bapak. Terima kasih Mas Rama. Indonesia ini, para pemirsa, sudah cocok negara kebangsaan, bukan negara keagamaan. Jadi negara kita ini adalah negara kebangsaan, bukan negara keagamaan. Bukan negara Islam, bukan negara Kristen, ya bukan negara Konghucu, bukan negara Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tapi negara kebangsaan. Ini memang sudah konsensus para pendiri bangsa ini. Ini kita syukuri. Kita syukuri. Sehingga negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada di dunia ini negara-negara yang NKRI, negara kesatuan ini. Cuma Indonesia. Karena dihuni oleh Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga yang cocok negara kebangsaan, bukan negara agama. Saya katakan negara Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dihuni oleh orang-orang yang beragama, tapi bukan negara agama. Ini saya pertegas begitu. Hal ini memang sesuai di dalam ajaran Islam, yaitu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, dan di hadis juga ada, dan contoh Rasulullah juga ada ini. Di dalam surat Al-Hujarat ayat 13 dalam Al-Quran. Ini sering saya sampaikan ini. Perlu diingat, perlu diketahui bahwa surat Al-Hujarat ayat 13 ini pernah dikutip oleh Presiden Soekarno. Ketika Pak Karno pidato di PBB ke-15. Yang bunyinya ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhanas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhanas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan, aku buat, min dzakarin, jenis laki-laki, wal untha, dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum, dan aku jadikan su'uba, yaitu bangsa-bangsa, wa qabaila, suku-suku bangsa. Apa tujuannya? Adalah lita'arofu, agar kamu itu saling kenal mengenal. Baru yang terakhir, inna akramakum indallahi, aku sesungguhnya Allah itu sesungguhnya Allah, orang-orang yang sesungguhnya Allah mencintai, ya, orang-orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang takwa.
Jadi lita'arofu ini artinya ini adalah umat manusia ini biar saling kenal mengenal, hormat menghormati, saling gotong royong, saling menghargai, saling ingat mengingatkan, saling kasih mengasihi. Itu tujuannya Allah. Nah, baru inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah ini mendahulukan bangsa dan suku-suku bangsa. Jadi pada hakikatnya kesimpulannya bahwa ayat ini, ayat itu ini mendahulukan bangsa, suku bangsa, baru takwa. Ini mengandung arti bahwa Allah itu menghendaki negara di dunia ini adalah negara kebangsaan, bukan negara keagamaan. Karena pertama itu Allah menciptakan bangsa, suku bangsa, baru takwa. Bicara takwa ini adalah bicara agama. Bicara agama. Ini di dalam Al-Quran itu begitu. Oleh sebab itu, di dalam contoh Rasulullah juga mendirikan negara, namanya negara Madinah. Bukan negara keagamaan. Negara kebangsaan. Sebab di situ ada agama Kristen, ada agama Nasrani, agama Islam, ada agama Yahudi. Ini contoh Rasulullah. Sehingga tidak ada dalil satupun bahwa orang Islam itu harus hidup di negara Islam, itu tidak ada. Baik dalam Al-Quran, hadis, dan contoh Rasulullah. Kalau ada yang menemukan itu, saya ingin tahu hadisnya apa. Kalau dalam Al-Quran itu surat apa. Contoh Rasulullah tidak ada. Jadi jangan sampai kita ini ya berpikiranlah untuk mengubah negara kebangsaan ini menjadi negara agama. Bab ini, tanda-tanda ini masih ada. Ini memang ya terus terang ini insya Allah bukan dari orang Indonesia asli, dari luar ini. Titip-titipan ini. Sebab kita tahu bahwa negara-negara yang mengklaim negara Islam itu kenyataannya tidak semakin baik. Contoh saja Syria, Irak, Iran, Palestina. Indonesia ini alhamdulillah negara kesatuan Republik ini menjadi konsensus. Ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah ini harus betul-betul sadar kita ini. Nah, soal ada negara orang-orang Islam yang ingin menjadikan negara Islam, itu adalah mungkin itu tidak cocok di Indonesia. Ini adalah ide luar negeri, mau dimpak nonang Indonesia ya gak cocok kan, ini kan betul cocok balik. Ya kalau itu memang dimpak nonang kono ae, ojo nang kene gitu loh. Jangan di Indonesia. Ini ya banyak yang dibujuki, mengatasnamakan agama Islam gitu. Makanya jadi oleh sebab itu negara yang menganut sistem Islam ini tidak ada sebetulnya. Negara Islam sebetulnya tidak ada dalam Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Sebab itu kita berbangga dan satu-satunya negara di dunia ini yang didirikan di atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, cuma Indonesia. Lihat bab 11 pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, maka harus diisi dengan yang baik-baik. Saya kira itu cara untuk membentengi Mas Tama. Salah satunya kembali kepada tadi, cinta tanah air. Cinta tanah. Yang kedua adalah kesadaran bernegara dan kesadaran beragama. Cuma itu. Bentengnya cuma dua, tidak usah yang lain-lain. Cinta tanah air Indonesia, bahkan sebagian daripada iman, dan kesadaran bernegara dan kesadaran beragama. Menghadapi tantangan-tantangan tadi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, baik, mungkin dari Bonsu ada yang ingin ditambahkan, Bonsu, disampaikan di segmen kita yang terakhir. Terima kasih, Rama. Memang, mohon maaf, para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, kami orang Indonesia yang beragama Konghucu, sejak dari awal firman Tuhan yang disabdakan oleh Nabi besar kami Nabi Konghucu, Sehai Cilui Sesiung Di Iye, di 4 penjuru lautan
kita semua adalah saudara. Ini para pemirsa. Sehingga kita tidak usah gegeran, wong sesama manusia. Mari kita huni dunia ini dengan rasa damai. Sebagaimana slogan Dhamma TV. Ini para pemirsa. Sehingga dengan demikian kita harus punya kesadaran di dalam kita berkemanusiaan di dunia ini adalah saudara semua. Ini itu pun firman Tuhan awal yang diberikan kepada Nabi kami, Nabi Kongcu, yang telah disabdakan oleh Nabi Kongcu melewati kitab-kitab sucinya. Ini para pemirsa. Sehingga kita sadar di mana bumi kau pijak, di situ langit dijunjung. Itulah negara. Jadi kita harus sadar bernegara, juga sadar beragama, bahwa kita sadar manusia di dunia ini semua saudara. Ini para pemirsa. Nah, itu harus sadar sesadar-sadarnya. Karena di dalam iman kami, di 4 penjuru lautan adalah saudara. Sadar. Semua saudara. Sehingga kita nggak usah berselisih paham karena kemanusiaan. Ini para pemirsa. Dan tiap-tiap negara tentunya mempunyai aturan dan undang-undangnya sendiri-sendiri. Makanya di dalam firman kami juga dikatakan, di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung. Nah itu. Makanya kita berada di mana saja, kita harus ikut aturan dan peraturan undang-undang di mana kita berada. Ini sehingga kalau kita tidak mau punya nggak ngikut aturan itu, ya metuwo, gampang, gampang gitu. Kak seneng karo aturan nih undang-undang, ya metuwo, menurut gampang. Ini. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bunsu. Yang terakhir mungkin dari Bapak Sutomo Adiwijoyo. Semoga. Ya. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Gojali, Pak Mahmud Haji Gojali, Pak Bunsu tentang memperkuat rasa kesadaran kita untuk menjadi warga negara, juga kesadaran kita sebagai orang yang beragama. Artinya sadar sebagai orang yang bernegara dan sebagai orang yang beragama. Di Indonesia yang sudah kita ketahui bersama bahwa pengaruh-pengaruh dari luar negeri, dari mancanegara ini kan luar biasa. Yang kita sudah punya kekuatan sebetulnya, yaitu tentang Pancasila yang dikuatkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah harga mati yang merupakan satu perekat, merupakan satu upaya untuk memperkuat. Dan ini mungkin saya tambahkan di Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang diambil oleh karya sastra klasik Jawa Kuna, Kekawin Sutasoma. Kekawin ini merupakan karya Emputan Tular yang digubah pada zaman abad ke-14. Yaitu pada zaman kejayaan Majapahit yang dirajai oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada waktu itu. Jadi di sana ada kitab Sutasoma yang merupakan karya monumental yang melampaui zamannya pada saat itu. Di sana ada beberapa bait yang ditulis. Jadi bait yang terakhir itu sebetulnya lengkapnya seperti ini. Ditulis sebagai berikut. Yang Buddha tan paini lawan siwa raya dewa. Artinya tidak ada perbedaan sebetulnya pada zaman itu antara Buddha dan Siwa. Ya. Dan bahasa lengkapnya dilanjutkan adalah Riwaneka Datu Winuwus Swara Buddha Wiswa.
bineki rakwa ring apan kena parwanosen mangka jiwatma kalawan siwa tatwa tunggal bineka tunggal ika tan hana dharma mangruwa. Jadi ini bahasa lengkapnya yang karya klasik Mpu Tantula. Artinya pada zaman itu yang ada adalah agama Siwa dan Buddha. Siapa yang mengatakan bahwa Siwa Buddha itu berbeda, itu katanya orang-orang bijak. Tetapi sebetulnya yang disembah adalah hanya satu Tuhan itu. Jadi tidak ada Tuhan itu mendua. Ya, kepercayaannya ada yang Buddha, ada yang Siwa, tetapi tujuannya adalah satu kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai dari zaman Majapahit sampai dengan sekarang zaman Republik. Nah, agama yang ada di Indonesia yang jumlahnya 6 ini berbeda-beda, ya. Yang jumlahnya 6 itu, tetapi tujuannya adalah satu, hanya menyembah kepada Sang Maha Pencipta. Jadi yang ingin saya katakan sekali lagi, jangan karena agama berbeda kita akan bermusuhan. Sebetulnya agama diturunkan ini demi untuk kebaikan kita, kebaikan berbangsa, kebaikan beragama. Ini jangan karena berbeda agama kemudian kita tidak akor dengan orang tua aja nggak akor, apalagi dengan tetangga tidak akor karena berbeda agama. Ya, jangan seperti itu. Makanya ini harus kita kuatkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa. Terima kasih Mas Rama. Terima kasih Bapak Sutomo Hadiwijaya. Baik para pemirsa sekalian, semoga apa yang telah kita diskusikan bersama tadi mengenai tema kesadaran dalam bernegara dan beragama dapat memberikan sedikit pencerahan bagi para pemirsa sekalian di rumah. Dan kemudian para pemirsa jika ingin menyebarkan kembali, jika ingin mensosialisasikannya kembali, semoga dapat menjadi manfaat yang lebih luas lagi nantinya. Baik para pemirsa di rumah sekalian, di penghujung acara pada malam hari ini, tak lupa saya harus menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap semua narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, telah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali atas kehadirannya. Terima kasih Bonsu Anton Triyono atas kehadirannya. Dan terima kasih Bapak Sutomo Hadiwijaya atas kehadirannya pada malam hari ini. Juga kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang, Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Malang, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di Sedetik Pencerahan berikutnya. Rahayu.